Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di dalam kamar mandi. Sedikit akan kami bahas terkait dengan pekerjaan pemasangan granit tile pada dinding dan lantai kamar mandi. Karena pekerjaan tersebut yang saat ini sedang berjalan di lokasi proyek Nugroho PU ini. Nah, baik sahabat PU, di samping kanan saya ini ya ada tukang dengan pembantu tukang yang sedang marking. Dia sedang membuat sebuah tanda untuk potongan lantai kamar mandi ya. Di dalam kamar mandi itu di lantainya pun kita perlu membuat potongan, misal untuk keperluan buangan air kotor kloset, misal untuk perpindahan antara area basah dan area kering ya. Di kamar mandi kan ada beberapa naik turun elevasi lantai. Nah, sekarang yang sedang dilakukan tim Nugroho PU ini adalah proses marking atau penandaan sebelum granit tile kita ini dipotong. Granit tile yang dipakai 60-60 dan ini adalah yang matte ya. Jadi ketika nanti dipijak ini tidak akan licin granit-granit ini sahabat PU ya. Jadi dipastikan ukuran ini sudah di mapping dulu dengan kamar mandi yang ada di lokasinya sahabat PU. Ini adalah proses penandaan di mana nanti ini akan kita potong. Untuk pemotongannya kita mempergunakan dua alat ya. Yang pertama adalah gerinda ya. Kemudian yang satunya lagi ada penggores lurus. Nanti kita kombinasikan ya antara gerinda tersebut dengan penggores lurus untuk memotong sesuai dengan rencana ini sahabat PU. Demikian. Oke sahabat PU, saat ini saya sedang berada di lokasi kamar mandi yang sedang dalam proses pemasangan granit lantainya. Untuk dindingnya sudah selesai sebagian besar ya, hanya di titik-titik tertentu yang butuh konsentrasi khusus kita tinggal dulu. Kemudian lantai sedang berjalan di sini ya, sahabat PU bisa lihat di sini ada beberapa kesulitan yang sedang kita kerjakan. Maksud saya kerumitan yang ada dalam pasangan granit kamar mandi ya, yang mana kita sudah memasang beberapa tarikan-tarikan benang sebagai acuan kita dalam memasang granit ya. Kita juga sudah membuat tile spacer ya dengan tali-tali daripada dus granit itu supaya kita mendapatkan nut di 1 mm ya. Baru saja kita memotong ya, melakukan pemotongan untuk keperluan buangan air kloset ya. Buangan air kotor dari kloset menuju ke septic tank sahabat PU ya, di situ ya. Itu kita mempertemukan antara dua jenis granit, kemudian kita potong tengah di granit tersebut. Pastikan bahwa dari dinding ke lubang tersebut sudah sesuai dengan saniter yang akan kita pasang ya, karena setiap saniter itu masing-masing ada yang jarak dari as buangan klosetnya itu ke dinding, ada yang 30 cm, ada yang 50 cm. Jadi dipastikan dulu bahwa buangan yang sedang kita bikin itu sesuai dengan saniter yang akan dipasang sahabat PU ya. Nah, di sini itu ada beberapa elevasi lantai di kamar mandi ya. Dari lantai utama turun beberapa senti, kemudian dari kamar mandi kering turun lagi beberapa senti ya sahabat PU ya. Jadi cukup rumit dalam pengerjaan pemasangan granit di kamar mandi ini. Jadi tidak polos-polos saja, banyak sekali perbedaan elevasi, banyak sekali pertemuan sambungan-sambungan sudut dalam, sambungan sudut luar, dan juga banyak sekali lubang-lubang outlet-outlet untuk keperluan air bersih dan air kotor yang ada di dalam kamar mandi ini sahabat PU. Baik sahabat PU, saat ini saya sedang berada di depan kamar mandi yang sedang dalam proses pemasangan keramik pada dinding kamar mandi. Kamar mandi yang ada di kiri saya ini jenis penutup dindingnya berbeda, yang mana yang sebelum-sebelumnya mempergunakan granit tile 60-60, tapi di sini kita memakai keramik atau tile yang berukuran 30x60 sahabat PU. Oke, kita masuk dan kita ulas. Nah, ini pintu kamar mandi, ini adalah pintu existing sahabat PU dan kita bongkar dan kita pasang lagi. Di sini sahabat PU bisa lihat ya, tim Nugroho PU sedang berdiri di atas andangan atau alat bantu karena proses pemasangan keramik sudah mulai ada di elevasi ketinggian ya. Jadi kita pasang
keramik ya maupun granit di lokasi proyek ini tuh semuanya full sampai plafon ya. Jadi kalau sudah mencapai ke ketinggian seperti ini memang sudah butuh alat bantu seperti ini ya. Nah, di sini butuh peranan daripada pembantu tukang ya, supaya tukangnya hanya memikirkan terkait dengan pemasangan keramik. Untuk adukannya, untuk potongan keramiknya semua disiapkan oleh pembantu tukangnya, sahabat PU ya. Seperti di sini kita bisa lihat di bagian ini sudah terpasang keramik 3060 yang kita susun secara vertikal, sudah full semuanya selesai dengan nut 1 mm yang tentu sebelumnya kita sudah melakukan proses plesteran ya, atau plesteran dinding sebelumnya ya, sudah dipastikan rata, siku dan waterproof, baru kita bisa melakukan pemasangan dinding dengan sistem tipis dengan 100% bahan dari semen, sahabat PU, seperti ini ya. Proses ini berlangsung dipasang dindingnya dulu. Jadi semua kamar mandi yang kita pasang ini itu dindingnya dulu kita pasang dengan keramik ataupun granit. Ketika dindingnya udah selesai, baru berikutnya nanti ke pemasangan keramik atau granit pada lantai, sahabat PU. Jadi di sini pakai 3060 secara vertikal, nanti keramik lantainya kita pakai granit tile berukuran 60 x 60, sahabat PU. Seperti itu. Baik, sahabat PU, terakhir yang mau saya sampaikan ya, jadi ada perbedaan antara granit tile dengan keramik atau tile biasa. Yang mana kalau granit tile, sahabat PU, tidak perlu melakukan perendaman karena granit tile tersebut dia tidak dapat menyerap air sekalipun direndam, nggak ada gunanya ya, sahabat PU ya. Jadi langsung dipasang saja kalau untuk granit tile. Namun kalau judulnya masih berupa tile atau keramik, tetap perlu perendaman seperti ini. Ya, jadi keramik yang 30 x 60 yang ada di lokasi proyek ini tetap kami lakukan perendaman supaya nanti pada saat dipasang tidak gampang lepas. Karena jika masih berupa keramik, itu bagian bodi belakangnya ini masih menyerap air. Jadi perlu direndam, sahabat PU. Jadi keramik yang kita pakai ini walaupun terlihat seperti granit, namun secara kualitas dia masih keramik ya. Walaupun dengan mempergunakan bodi putih seperti ini, jadi tetap perlu direndam. Pesannya seperti itu, sahabat PU. Jadi pahami karakter daripada bahan, kemudian sikapi dengan cara-cara yang tepat untuk membuat sebuah hasil karya yang baik, sahabat PU. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.